di sini sesuai dengan tema kita di Millennial Santren. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Baik anak-anak Bapak sekalian, kelas 11 MM 1 sampai dengan MM. Masya Allah yang hadir di sini ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, yang pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, bermuhajah dengan siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Insinyur Profesor Muhammad Nurdin Jailani. Amin. Belum pakai almarhum ya. Masih dalam tahap Kiai Haji Dr. Andes Profesor, doain ya. Amin. Ya nanti semua orang akan menyandang gelar almarhum. Semua orang akan menyandang gelar almarhum tanpa terkecuali. Betul nggak? Betul. Ya. Yang namanya mati kita nggak akan pernah ada yang tahu. Betul. Nah, itu semua rahasia Allah. Dan itu wajib kita imani. Wajib. Ya nggak? Nah, maka sekarang kita akan membahas tentang akhlak dan akidah. Nah, maka dari itu tadi Bapak mengajak kita untuk sama-sama bersyukur. Karena kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, jawab dong. Gimana sih? Jawab dong. Ya, jangan pelit-pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adhanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di sini apa kata Allah? Ya, Allah berfirman kepada kita semua, ya, wa in ta'adhanna rabbukum la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, coba deh kita renungin. Sudah bersyukurkah kita hari ini? Sudah bersyukurkah kita hari ini? Sudah, alhamdulillah. Buktinya apa? Nih buktinya anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, Masya Allah, ganteng-ganteng, tapi bukan serigala ya. Terus anak Bapak juga yang cantik-cantik, alhamdulillah hari ini semua hadir. Ya, hari ini semua kalian sudah jauh-jauh datang dari rumah dalam keadaan berpuasa, tapi kalian tidak menyerah begitu saja. Betul nggak? Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang wajib kita syukuri. Dan setelah adanya kalian di sini, insya Allah Allah akan menurunkan dan akan menambahkan nikmat yang akan Allah tambahkan kepada kita semua. Ya. Dan selanjutnya barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Pilih di azab apa pilih ditambah nikmatnya? Nah, namanya manusia pasti pengennya nikmat, ya nggak? Tapi kita jangan pernah lupa terhadap
zat yang memberikan kita nikmat. Begitu. Oke. Tak lupa salawat beserta salam, mari sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, manusia yang paling terbaik akhlaknya di muka bumi. Ya, kita mah nggak ada apa-apanya, ya nggak? Iya, kita mah nggak ada apa-apanya. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita udah bersolat ya. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahala kita pada hari ini. Alhamdulillah. Makanya yang ada di sini rugi ya? Enggak. Apalagi yang semangat rugi ya? Ya, insya Allah. Tadi kalian udah didoain sama Bu Rina kalian jadi dokter, gitu ya? Amin. Mudah-mudahan beneran jadi dokter. Ya, saya jangan dokter bedah rumah. Ya, oke. Baik, kita lihat materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang silakan disiapkan dulu catatannya. Oke, judulnya kali ini adalah akhlak seseorang mencerminkan akidah seseorang. Nah, ini kita lihat. Akhlak seseorang itu pasti akan mencerminkan akidah seseorang. Dan akidah seseorang menentukan akhlak seseorang. Kalau orang tersebut mempunyai akidah yang kuat, ketika kita sudah mempunyai akidah yang kuat, kita sudah yakin. Ingat ya, Bapak mau tanya dulu, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada? Ada? Ada 6. Ada lagunya ya, rukun iman ada 6. Ya, umat Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Umat Islam wajib percaya. Yang pertama, percaya kepada Allah. Ketika kita sudah yakin, yang pertama, makanya posisi yang pertama itu adalah percaya kepada Allah. Ketika kita sudah yakin, kita percaya akan adanya Allah. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, dengan siapapun, kita tidak akan pernah berani melakukan yang namanya benar nggak? Benar. Coba sekarang, misal, beb. Rival, kelas berapa? Kelas 11 MM2. Coba sekarang, Rival mau HP nggak? Mau HP nggak? Kalau mau beneran Bapak kasih. Enggak. Coba nih Rival. Nah, Bapak punya HP. Sekarang Bapak minta Rival taruh HP ini di tempat yang tidak ada yang mengetahui satupun. Berani nggak Rival? Kalau Rival bisa, ini HP buat Rival. Lumayan nih, Nokia keluaran terbaru. Mau nggak? Kenapa Rival nggak mau? Astagfirullahaladzim, ngantuk. Ada yang berani nggak ngumpetin HP Bapak? Ada yang berani nggak ngumpetin HP Bapak di tempat yang nggak akan pernah diketahui oleh satu makhluk pun? Ada yang berani nggak? Hah? Gak berani, kenapa? Takut gak naik kelas. Oke. Kenapa kalian gak berani? Bapak yakin jawabannya satu. Karena dimanapun kalian naruh HP Bapak, dimanapun kalian nyimpen HP Bapak, kalian pasti yakin Allah Maha mengetahui. Tuh, kalau kita punya akidah, kita punya keyakinan terhadap Allah, insya Allah akhlak kita dimanapun kita berada akan selalu dijaga. Begitu. Ya. Yang pertama tadi iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu kepada segala keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke.
bisa dilihat. Definisi akidah. Apa sih itu akidah? Nah, akidah secara etimologi, secara bahasa, ya, berasal dari kalimat al-aqdu. Apa itu al-aqdu? Yang berarti adalah ikatan. Ya, bukannya ikatan antara Mas Al dengan Andin, tapi ini adalah ikatan yang Allah ciptakan di dalam benak manusia. Ya, namanya aqaid atau yang biasa kita sebut dengan akidah. Ikatan yang menjadikan kita kuat antara hubungan kita kepada Allah, yaitu hablum minallah. Ya. Nah, yang selanjutnya kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan, ya, dan ar-rabtu biquwwah. Apa itu ar-rabtu biquwwah? Yang artinya akidah itu berarti mengikat dengan kuat. Nah, ini kuat di sini artinya kuat. Kalau lagi puasa ingatnya kolak lagi kuat, ya. Kuat di sini artinya kuat. Ya, mengikat dengan kuat. Ya. Nah, sedangkan menurut istilah ya, akidah adalah iman yang teguh dan pasti. Tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan yang namanya akidah. Ketika agama kita ada yang menghina, sakit gak? Sakit gak kita? Kita merasa sakit, disitulah adanya yang namanya akidah. Ya, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Nah, silakan dicatat, ini akidah menurut etimologi secara bahasa maupun terminologi atau secara istilah. Ya, next. Oke, kita lanjut. Di sini ada prinsip akidah. Ya. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dan itu apa namanya tadi? Wujud kedambal. Apa namanya tadi? 20 sifat wajib bagi Allah. Ya, itu biar keimanan kita semakin bertambah. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, berlepas dari syirik dan perilaku syirik. Ya Allah, jangan sampai ya, nauzubillahi min zalik, karena salah satu dosa syirik ini adalah dosa yang besar. Dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contohnya di sini ada si Jaskia, ada. Nah. Gotek misalkan, ya. Nih, Jaskia misalkan contohnya. Jaskia misalkan dagang pecel. Misal dagang sebelah sama Wow Es misal. Biar dagangannya rame, si Jaskia lari ke pohon yang gede. Di bawahnya ada makam keramat. Terus di situ disediain tuh nasi uduk, telur gulung, bakso, kopi hitam misalkan, yang begitu-begitu tuh. Terus menyan segala macam, terus minta, wahai Mbah, misalnya, Mbah, saya pengen kaya Mbah. Nah, tuh mbahnya nyaut. Tadi aja ngantuk. Dah ya. Tadi ada mbahnya nyaut katanya ya kerja ya. Oke. Jadi nggak boleh kita meminta kepada selain Allah. Kita meminta kepada selain Allah berarti itu sudah termasuk perilaku syirik. Dan perilaku syirik adalah perilaku dosa besar yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Jangan sekali-kali kita berbuat syirik. Artinya kita menduakan Allah. Sakit gak sih diduain? Itu sama monyet. Sakit gak sih diduain?
Sakit. Makanya sampai sekarang Bapak nggak gemuk-gemuk, ya. Nggak curhat. Udah ya. Nah, maka dari itu kita jauhi yang namanya perilaku syirik. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja, tidak ada yang lain. La ilaha illa huwa antal alimul ghaibi wasyahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sudah ditanamkan. Jadi yang namanya syahadat itu bukan hanya di mulut. Ya, katanya Pak, nanti orang yang ketika meninggalnya menutup usianya dengan mengucapkan kalimat syahadat, dia akan menjadi penghuni surga. Betul Pak? Betul. Betul. Tapi yang syahadatnya bukan hanya di mulut. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aku aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Ya, artinya di dalam kehidupannya pun dia amalkan. Selama hidupnya dia tidak pernah jauh dari yang namanya menyebut asma Allah. Selama hidupnya dia tidak pernah berbuat licik. Selama hidupnya dia selalu berbuat dan menebar kebaikan karena Allah. Nah, itu yang akan menjadi penghuni surga. Maka dari itu anak-anak, sebelum nanti kita masuk ke dalam surga yang benar, amin. Sebelum nanti kita masuk ke dalam surga yang beneran, nah kita ciptakan surga dulu di dunia ini. Salah satunya apa? Yuk kita menebar kebaikan. Nah tadi itu kalian Masya Allah. Ya, walaupun di tengah Ramadan ini kalian tadi apa namanya? Masukin infak, ampau masukin infak ke kotak. Alhamdulillah. Itu kan berarti kalian sudah menebar kebaikan. Nah itu adalah simulasi surga. Karena nanti para penduduk surga itu, ya, di akhirat itu tidak ada yang merasa syirik. Semuanya merasa puas dengan nikmat yang telah Allah berikan terhadap mereka. Jadi maka dari itu yuk kita tebarkan kebaikan. Mumpung masih bulan Ramadan. Tapi bukan hanya di bulan Ramadan saja kita menebarkan kebaikan. Ya, untuk bulan-bulan lainnya pun kita harus menebarkan kebaikan. Ya, karena kata Allah, watawasau bil haqqi dulu. Watawasau bil haqqi. Saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Oke, Burin. Oh, ini ada kata-kata nih, cari jodoh datang ke peramal, bikin rumah datang ke peramal. Bukan pantun sih. Sampai mencari kerja datang ke dukun. Astagfirullahalazim. Nauzubillahi min. Iya, itu lagunya siapa tuh? Ini sebenarnya lagu Enno Lerian. Oh iya, lagunya Enno Lerian. Cari jodoh datang ke peramal, bikin rumah datang ke peramal. Cakep. Sampai mencari kerja datang ke dukun. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kasih tepuk tangan dulu dong buat diri. Oke, bisa di next Bu. Nah, ini ada suratnya nih tentang akidah, ya, tentang perintah Allah untuk kita taat dan patuh hanya kepada Allah dan Rasul. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau bacain? Lanjutin. Ada? Ayo. Yang mau bacain, insya Allah satu ayat, satu huruf yang kalian bacakan itu akan Allah gantikan menjadi 100 kali lipat kebaikan. Hitung tuh ada berapa huruf. Nah, hitung tuh ada berapa huruf. Mau berapa kali lipat itu kebaikan yang digandakan oleh Allah. Ayo, ada yang mau bacain gak? Ayo.
Yang laki-laki atau yang perempuan? Yang laki-laki ada yang mau bacain? Ayo. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya seorang laki-laki itu adalah pemimpin. Kalau pemimpin yang nggak bisa baca Quran, mau dibawa kemana hubungan kita? Mau nggak dipimpin sama laki-laki yang nggak bisa baca Quran? Kak. Ayo bukti, ayo laki-laki buktikan kejentelanmu. Ayo, siapa yang mau bacain? Mana siapa? Jangan ambon-ambon, dia punya nama. Siapa? Nopal. Ayo Bon, Pal. Hah? Ada yang mau bacain laki-laki? Rian, Masya Allah. Sini Tan, Rian. Ini bukan demasif ini. Ayo Rian, akuntansi ya. Ayo Yan, sini Yan, bacain Yan. Sini nggak apa-apa. Sini, iya. Nah, kasih tepuk tangan dulu. Ayan, baca surat An-Nisa ayat 136 sama arti. Bapak, ini videonya jalan kan? Videonya jalan kan? Oh jalan. Jalan Pak, jalan. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wal malaikati wa kitabihi wa rusulihi wal yawmil akhir Sadaqallahul azim. Oke, silakan Rian, boleh duduk. Masya Allah. Nih ya, contoh laki-laki yang bisa baca Al-Quran, insya Allah kalau dipimpin sama Rian gak akan tersesat ya. Nah, ada lagi. Nah, yang perempuan sekarang Bapak minta nih, yang perempuan nih challenge-nya nih. Ayo, yang perempuan. Ingat hadis Rasulullah. Kata Rasulullah? Al-ummu madrasatul ula. Apa artinya? Seorang ibu, seorang perempuan itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Coba, kalau kalian yang perempuan gak bisa baca Al-Quran, kira-kira bakal dapat anak soleh gak? Mau soleh dari mana? Hakut. Ini nih, kalau kebanyakan nonton reel di Facebook begini nih. Ayo, yang perempuan? Ada yang mau? Yang perempuan? Bacain surat An-Nisa ayat 136. Ada yang mau? Perempuan? Ada dong. Yuk. Saskia Goto. Yuk. Siti Badriah. Azhar Pak. Yang perempuan. Ada di sini yang perempuan. Neng. Masya Allah, ini jadi-jadian semua nih perempuan. Neng. Ada yang mau bacain Quran? Ada. Ayo. Oh, kalau Rahma udah nggak perlu dites lagi. Kalau Rahma sih udah nggak perlu dites lagi. Itu hampir tiap hari baca Quran di depan bapak. Untung nggak diasinin. Ayo, ada yang perempuan? Jangan kalah sama laki-laki dong ah. Ingat, ibu itu madrasah pertama buat anak-anaknya. Zahra. Zahra ada Zahra. Oh, Masya Allah. Ayo Zahra. Fatimatu Zahra. Ayo Timeh. Zahra. Ya. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu buat Zahra. Zahra gambar. Maju terus ya, kelihatan. Maju terus.
Kelas berapa? Zahra kelas berapa? Kelas 6. 11 4. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa aminu billahi wa rasul. Apa terus? Ya Pak Ustaz. ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalala ba'ida. Masya Allah. Berarti anak-anak bapak ini di SMK PGRI 2 Cibinong ini pinter-pinter baca Qurannya ya. Amin. Yang pintar. Tapi mudah-mudahan insya Allah semuanya jadi anak-anak yang pintar, jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah ngahulang deui heran. Dah ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran. Ya, karena kitab Al-Quran ini sudah Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu kita nggak boleh kufur terhadap kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan yang diturunkan kepada Rasulnya, ya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Nah, makanya jangan sampai kita tergolong ke dalam orang-orang yang sesat. Nauzubillahi min zalik. Ya, sebagaimana berman kita di dalam surat An-Nisa ayat 136. Tadi anak-anak Bapak udah pada pinter ya bacain Al-Qur'annya, ditingkatkan lagi bacaannya ya. Terus juga diperhatikan lagi apanya? Tajwid. Ya. Karena tuh yang tadi tuh pas lagi praktek sholat yang pertama tuh baca Al-Fatihah udah kayak ngedrak race. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama sholatnya. Sah enak aja. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ada yang tarawih begitu, ya. Karena apa? Kita lihat syarat sahnya sholat yaitu adalah dengan benarnya kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi baca Quran itu nggak boleh sembarangan. Ya, ketika sholat perhatikan panjang pendek makhrajul hurufnya juga tajwidnya. Begitu kurang lebihnya. Nah ini kita lihat sekarang masuk ke tujuan akidah Islam ya. Yang pertama untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah. Terus membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya iman. Terus ketenangan jiwa dan pikiran yang tidak cemas. Ini ya kalau kita berakidah. Kalau kita mempunyai akidah yang
dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan baik untuk beramal baik. Dan yang terakhir adalah meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Cukup? Cukup. Mudah-mudahan ilmunya jadi manfaat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dah ya, kalau begitu Bapak tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Karena yang salah datangnya pasti dari kalian ya. Ya udah yuk. Sebelum kita tutup sambil kita ingat-ingat lagi tadi bacaannya, yaitu 20 sifat wajib kepada Allah. Yuk kita ulang. Wujud lil awadisi qiyamu binafsi wa dhaniyat qudrat iradat ilmu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Habib Muhammad Nurdin Jailani yang sudah mengisi acaranya, temanya tadi apa temanya? Temanya lagi. Materinya materi akidah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dari awal hingga akhir membawakan keberkahan dan bisa kalian praktekkan di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Salah satunya yang tadi, yaitu tentang memuji Allah, menghafal sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah ada 20. Yang tadi yang wujud, dan kok bisa kalian praktekkan di masjid, bisa kalian praktekkan di musola. Siapa yang sudah pernah mempraktekkan wujud dan bakok puji-pujian? Matakan. Pak, yang perempuan gimana? Ya bisa dipraktekkan kalau punya adik. Ya, di selawatannya seperti itu aja, puji-puji, memuji nama Allah. Ya, hafal sifat wajib Rasul, insya Allah. Sifat wajib Rasul ada 20. Sifat mustahil Rasul ada 20. Sifat jaiz Rasul ayat 20 lagi. Ayat 1. Ada 1. Apa? Siapa yang tahu sifat jaiz Allah? Tadi Rasul, Bapak ngomong Rasul ya? Sifat jaiz Allah. Siapa yang tahu? Sifat mustahil ada 20. Sifat jaiz ada 1. Fi'lu kulli mumkinin autar ruhu. Allah bebas yaitu mengerjakan sesuatu, dan Allah bebas meninggalkan sesuatu itu. Bisa dipahami? Ya, tentu masih semangat. Kita sambil nunggu panitia nanti kan ngasih pengumuman siapa-siapa saja yang mendapatkan hadiah. Ya, nanti kan dibagiin, diumumin sama panitia. Ini udah datang panitia. Baik, sekali lagi, udah Pak. Nah, baik, sekali lagi Bapak minta suaranya kita sama-sama memuji Allah.
Ya, 1, 2, 3. Wujud gambar mukhalafatuh. Suaranya iyamuhu binafsihi wadaniyah. Perempuan ilmu hai sama bahasa kalam qalilan muridan ayat sami'an basiran mutakaliman. Oke, baik anak-anak sekalian, Bapak akan membacakan. Bagi nama yang dibacakan, jangan sampai meninggalkan majelis ini, majelis taklim ini. Dulu suka saat nanti majelis ini, la tamasa kalaman wala taktubu harfa, fairullah kami intihabi. Perhatikan, yang dipanggil jangan kabur. Berarti yang dipanggil duduk tempat, duduk manis. Yang kedua gimana? Nanti ibu instruksi dari Bapak, baru boleh keluar aku keluar ya. Multimedia. Ini MM sama AK ya? Oke. Ya, Bapak. Sebelas sampai 1. Bapaknya ketemu. Khairul Nisa. M. Alfi Faizan. Wah, yang pulang aku. Tak kelihatan, Pak. 11 sampai 2. MNB Akmal. Dahlia. Ini mah MM3. Dahlia. Wildan Caesar. Aditya Ahmad. Cahya Andini. Mustafa. MM4 Mustafa. Nelly. Terus Cikulita, kalau salah gitu ya. Cikulita, MS, ada ya. 11 MM5, Bayu Setia, Madu Tria, Nabila, itu MM. Sekarang AK ya. Ini apa berapa? 4 ya. Adinda Ratu. Aliansa Ramadan Asifah angka 1 dari banyak. Oke. Angka 1 Angelica. Angka 2 Erna dulu. Makan bapak dulu. Erna Ririn Ria Busana Ria Chandra Sawa. Terus udah ya? Angka 3 udah belum tadi? Putri Andini, Nia Novianti, Novaliol, Fitri, Octavia. Udah 1, 2, 3. Yang kedua udah baca belum tadi? Udah ya? Ulang lagi. Erna, Ririn, Ria, Sawa. Udah, yang disebutin berarti jangan meninggalkan majelis ini, ya. Udah Pak, berarti udah ya. Baik anak sekalian, kita sama-sama dukung kegiatan Sematran Ramadan 14 Hijriah dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.